Penyidik memeriksa Yassin Limpo sejak pukul 10 pagi di gedung KPK. Saat ini penyidik KPK mengembangkan kasus gratifikasi dan pemerasan mantan Menteri Pertanian itu menjadi kasus pencucian uang. Selain di KPK, Yassin Limpo saat ini sedang diadili di Pengadilan Pidana Korupsi dengan dakwaan menerima uang sebesar 44,5 miliar rupiah hasil memeras anak buahnya di Kementerian Pertanian untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah adik mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Makassar, Sulawesi Selatan selama 6 jam. Usai menggeledah, tim penyidik KPK membawa 2 koper dan langsung pergi meninggalkan rumah dengan menggunakan 2 mobil. Ketua RW yang diminta menyaksikan penggeledahan menyebut KPK menggeledah 2 kamar. Mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo terjerat kasus dugaan pemerasan gratifikasi dan TPPU. Diminta menyaksikan apa itu Pak? Penggeledahan. Iya. Apa yang digeledah Pak? 2 kamar. 2 kamar. Kamarnya siapa? Di mana? Lantai 2? Saya tidak tahu persis kamarnya siapa, tapi yang pasti mirip kamar utama. Selain menggeledah rumah, KPK juga menyita sebuah rumah milik Yassin Limpo di Makassar, Sulawesi Selatan. Penyitaan dilakukan pada Rabu 15 Mei. Rumah sitaan yang diduga aset hasil korupsi nilainya ditaksir mencapai 4 miliar rupiah. Ada rekan kami Cindy Permadi di gedung KPK yang memantau pemeriksaan Yassin Limpo. Selamat siang Cindy, apa fokus pemeriksaan KPK terhadap Yassin Limpo siang hari ini Cindy? Ya Gita, selamat siang. Sebenarnya kalau untuk pemeriksaan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo pada hari ini tidak masuk dalam agenda pemeriksaan resmi yang dikeluarkan oleh KPK sejauh ini. Artinya ada 2 kemungkinan. Kalau misalnya ternyata penyidik KPK masih mendalami soal kasus gratifikasi dan pemerasan, artinya KPK mau melakukan pengembangan. Tapi kalau ternyata yang didalami oleh penyidik KPK adalah soal TPPU, artinya penyidik KPK mau melengkapi konstruksi perkara. Jadi opsinya di antara 2 itu. Tapi kalau apa yang sekiranya akan didalami oleh penyidik KPK terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo, kita bisa melihat dari beberapa hal yang sudah dilakukan KPK setidaknya dalam waktu 1 minggu terakhir. Yang pertama adalah soal penelusuran aset, lalu mengembangkan dari fakta persidangan, dan juga ketiga adalah mengembangkan dari materi pemeriksaan dari beberapa saksi yang sudah dipanggil oleh KPK dalam 1 minggu terakhir ini. Bisa kita lihat dulu dari penelusuran aset. Ada 3 aset mewah milik Syahrul Yassin Limpo yang pada minggu ini diselidiki oleh KPK. Pertama, pada hari Senin 13 Mei lalu, KPK menyita 1 unit mobil Mercy Sprinter yang diketahui adalah milik Syahrul Yassin Limpo, tapi disembunyikan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Disembunyikannya dilakukan dengan cara memindah tangankan kemudian diserahkan kepada orang dekat ataupun juga orang kepercayaan. Kemudian mobil ini disita oleh KPK untuk menjadi barang bukti untuk kasus TPPU. Nah yang kedua, pada hari Rabu 15 Mei 2024, KPK juga menyita 1 rumah mewah milik SYL di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Makassar. Uang ini diketahui bisa dibeli oleh SYL dari uang yang didapatkan dari tersangka lain, terdakwa lain, yaitu adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian. Ia juga adalah salah satu orang kepercayaan dari SYL. Ditaksir uang rumah mewah ini harganya sekitar 4,5 miliar rupiah dan masih dalam proses pembangunan. Rumah ini juga disewa, tapi untuk pemulihan aset negara. Kemudian yang ketiga, pada hari Kamis kemarin tanggal 16 Mei 2024, KPK juga melakukan penggeledahan rumah adik dari Syahrul Yassin Limpo yang ada di Makassar, yaitu adalah rumah dari Andi Tenri Angka Yassin Limpo. Ada 2 kamar yang digeledah, kemudian juga informasinya sebuah mobil yang terparkir di garasi, dan setelah keluar ada 2 koper yang dibawa oleh KPK. Nah, artinya melihat dari apa yang dilakukan oleh KPK dalam 1 pekan terakhir ini, KPK mau melakukan aset recovery dan juga pendalaman TPPU. Jadi memang ada 2 fokus. Nah kemudian kalau kita melihat dari fakta persidangan yang juga
kemungkinan bisa jadi dikonfirmasi kepada Syahrul Yassin Limpo pada hari ini adalah berdasarkan pernyataan dari ekses Ditjen Tanaman Pangan Kementan Bambang Pamuji yang waktu itu pada persidangan menyebutkan kalau Kementan pernah mengirimkan uang sebesar 20 juta rupiah untuk kepentingan dari keluarga SYL, yaitu adalah untuk cucu SYL. Yang permintaan ini disampaikan oleh ajudan SYL. Kemudian yang kedua adalah soal adanya aliran dana yang diduga menuju ke Partai Nasdem. Ini disampaikan oleh Kepala Bagian Umum Dirjen Perkebunan Kementan, Sukim Supandi. Ia bilang diperintah oleh Eksekjen Kementan menyerahkan uang 850 juta rupiah. Ia memang bilang tidak tahu keperluannya untuk apa, tapi ia bilang ada kwitansi berlogo Partai Nasdem. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita juga melihat dari pemeriksaan saksi yang sudah dilakukan oleh KPK dalam sepekan terakhir. Pertama, KPK juga sudah memeriksa beberapa pengusaha travel ini untuk mendalami apakah betul soal adanya dugaan SYL pergi jalan-jalan ke luar negeri, tapi dimanipulasi seolah-olah itu adalah perjalanan dinas. Yang kedua juga soal KPK memanggil penyanyi dangdut beberapa hari yang lalu diperiksa oleh KPK, dugaannya adalah karena penyanyi itu diberikan uang 50 sampai 100 juta rupiah untuk keperluan hiburan Kementan, artinya menggunakan anggaran dari Kementan. Nah, soal penelusuran aset, kemudian fakta persidangan dan juga saksi yang dipanggil oleh KPK. Hal-hal inilah yang akan nanti dikonfirmasi tidak hanya ke Syahrul Yassin Limpo, tapi juga ke saksi-saksi lain yang akan dipanggil untuk memenuhi konstruksi perkaranya. Jadi yang fokus dari KPK pertama adalah penelusuran aset untuk melihat aliran dananya kemana saja, mungkin atau tidaknya dilakukan pengembangan. Karena KPK juga bilang kalau keluarga SYL pun bahkan tidak tertutup kemungkinan bisa dijerat pasal TPPU pasif apabila memenuhi syarat, yaitu adalah menikmati uang kejahatan dengan sengaja. Artinya apabila ia mengetahui hasil uang yang dipakai adalah uang hasil korupsi, pasal itu bisa digunakan. Mengingat kita tahu kalau dari beberapa catatan KPK, aliran dana yang sudah digunakan oleh SYL dari Kementan banyak sekali yang digunakan untuk keperluan pribadi dan juga keluarga. Misalnya untuk umroh keluarga SYL dan juga untuk Kementan mencapai 1,4 miliar rupiah. Lalu untuk keperluan pribadi istri 930 juta rupiah. Untuk dokter kecantikan dan onderdil kendaraan anak SYL 111 juta rupiah. Charter private jet 3 miliar rupiah, makan per hari laundry 33 juta rupiah, mobil untuk anak 500 juta rupiah, dan itu hanya sebagian. Masih akan terus dilakukan pendalaman oleh KPK. Kita lihat nanti seperti apa prosesnya baik di KPK maupun juga di persidangan. Gita. Terima kasih Cindy Permadi atas laporan Anda langsung dari gedung KPK Jakarta.